Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenankan kali ini saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Yeni Rahmatillah dari UPTD SDN 1 Tegal Taman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Sebelumnya perkenalkan aktor pendamping hebat, yaitu fasilitator saya Bapak Lukman Hidayat dan pengajar praktik saya Bapak Ahmad Rifai. Sebelum kita ke video diseminasi, perkenankan saya menjelaskan terlebih dahulu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Teori kontrol Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sementara, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sejalan dengan pandangan Dian Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, atau kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul
alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gassen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Selanjutnya kita ke pembahasan motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Selanjutnya adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal. 3. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas dan sekolah kita.
selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gassen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom, Gassen 1996. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol pada dasar. Bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Selanjutnya kita ke pembahasan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Lanjut ke pembahasan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, penguasaan, power, dan penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representatif dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya sebagai semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum, universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya, sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kita lanjutkan ke pembahasan restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Cirinya adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Cirinya adalah nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Hasilnya adalah
Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan hubungan untuk mempengaruhi seseorang. Cirinya adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh, merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau dengan ciri-ciri nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tibalah kita ke pembahasan restitusi segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Sisi 1, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, maka identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Berikut adalah video diseminasi budaya positif pada rekan sejawat di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih bertatap wajah dalam kegiatan aksi nyata
modul 1.4, di mana angkatan 9 calon guru penggerak ini harus memenuhi syarat aksi nyata tersebut. Yang kedua, salawat dan salam yang kita curahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan syafaat hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, mungkin di sini prakata ataupun apa tujuannya. Yang pertama, saya selaku Kepala UPTD SD 1 Limpas mengucapkan selamat datang calon guru penggerak angkatan 9, di mana aksi nyata ini ada di SD Limpas 1. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas Bapak dan Ibu guru yang telah sedia menghadiri acara aksi nyata ini. Mudah-mudahan apa yang didapatkan ataupun yang disampaikan oleh para calon guru penggerak angkatan 9 ini mudah-mudahan sebagai inspiratif, sebagai tujuan kita untuk mengajarkan kepada siswa atau peserta didik. Oleh karena itu mungkin ini adalah tujuannya, di mana di sini ada 4 sesi. Yang pertama ada Pak Agus, kedua ada Pak Usman, ketiga saya, yang terakhir ada Pak Yedi. Mungkin ntar untuk perkenalan sambil jalan saja. Mungkin itu tujuannya. Kurang lebihnya saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil perkenalan sambil coba ya, ganti. Ayo ini mah baca Aki beli batu deh. Oh dong. Iya nih aja. Ai, wis dimulai Kang, ya kok dingin tuh. Arep apa ya wis. Apa benda salah pulang ini? Awal ini, nah ini yang belakang. Masya Allah, Masya Allah. Terkelas berapa? Bisa gitu, bisa tinggi, bisa. Apa? Bisa. Oh ya bisa disambung sama Enggak, maksudnya kok kan itu didiamin. Bisa kan ya video disambung kan? Yang sana ya? Bapak. Harus cepat dipindahin nih biar langsung dihapus. Pindahin kan, terus pindahin kan? Bisa lewat itu kabel apa? Kabel deh. Bisa kan lagi kabel? Kabel data atau harus Data. Tuh. Iya, masuk kanan kabel data. Bisa dimulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, teman sejawat. Sebelumnya saya mohon maaf sekali atas menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Ini sungguh teramat sangat terpaksa saya lakukan demi memenuhi tugas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmatillah.
Saya dari UPTD SDN 1 Tegal Taman yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua hal saja. Yang pertama tentang teori motivasi yang tadi juga sudah dijelaskan. Yang kedua adalah hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apakah keduanya tersebut? Mari kita lanjutkan. Yang pertama teori motivasi. Teori motivasi ini disosialisasikan oleh Dian Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah manusia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikis, secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Lanjut. Kosong. Salah ya. Lanjut. Atraksinya. Nah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi seorang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang tadi, yang menghindari hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Kalau tadi, dan kalau di sini, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Kalau yang tadi, apa yang akan saya dapatkan bila saya tidak melakukannya? Perbedaannya di sini, karena dia menghindari hukuman. Kalau di sini mengharapkan imbalan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga tetap masih bersifat eksternal. Yang ketiga adalah mereka melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Jadi sesuatu yang timbul sendiri dari diri sendiri karena ingin menghargai diri sendiri. Saya tiap hari berangkat dari rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah, lah kasih ngomong karena ngargai awak bebek supaya oleh jajan kanggo anak karo rabi. Kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. Tadi kita ke teori motivasi. Jadi diulangi lagi. Motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mengharapkan imbalan atau pujian, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Sekarang kita ke hukuman.
konsekuensi dan restitusi. Apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Dalam menjalankan peraturan apapun, keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini kita akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, kok langsung ke restitusi, Pak? Hukuman dan konsekuensi itu apa? Nah, nanti di akhir kita akan lebih perjelas lagi konsekuensi dan hukuman. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Teori ini dipaparkan oleh dosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah teori Chelson Gassen tahun 1996. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan hukuman, itu adalah termasuk dalam identitas gagal, ya. Sementara identitas sukses atau disiplin di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, dan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi memuaskan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan, tapi pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Sementara pada restitusi korban mendapatkan ganti. Kok bisa, Pak? Iya. Hukuman, murid akan tersakiti. Pada konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Pada restitusi murid mendapatkan penguatan. Pada hukuman hanya berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sementara pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan pada restitusi fokus pada pemecahan masalah. Pada hukuman yang terucap adalah peraturannya adalah begini-begini, maka kamu harus begini-begini. Nah, itu hukuman. Sementara pada konsekuensi, apa aturannya? Maka kamu melakukannya, terima kasih. Nah, sedangkan pada segitiga pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pada hukuman adalah model paksaan. Pada konsekuensi stimulus respon, sementara pada restitusi adalah teori kontrol. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada beberapa soal yang mungkin kita belum sampai ke restitusi, kita cukup di hukuman dan konsekuensi saja. Ketika anak mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat" karena terlambat ke sekolah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman konsekuensi. Hukuman Pak. Hukuman. Benar pasal apa? Dia orang jadi. Yang dijawab gue sih. Lanjut. Iya, hukuman. Hukuman benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
siap tuh? 100.000 kan? 100.000 buat ibu, 100.000 apa? 100.000. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anak-anak sering sekali yang namanya mencoret-coret meja tulis. Nah, Dia kemudian disuruh membersihkan coretannya. Hubungan apa konsekuensi? konsekuensi. Konsekuensi, bagus. Bener nih. Oh ya benar semuanya. Karena dia melanggar tuh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman karena tidak ada hubungannya antara pakai masker dengan push up. Itu adalah hukuman. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman mau ngobrol pas apa? Berjemur. Berjemur. Ya, ada berjemur apa Pak? Asal aja dijemur. Bedanya pada Bakal berjemur kudu di pantai. Iya kan di pantai ya kayak siapa? Di lapangan basket Di lapangan basket berjemur. Ini adalah hukuman Bapak Ibu. Hukuman. Mulai diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Dia dari rumah sudah pakai sepatu, tidak seperti murid saya yang banyak yang pakai sendal. Tapi sepatunya bukan warna hitam. Kemudian sama gurunya disuruh lepas sepatunya sampai sekolah pelajaran berakhir. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Apa konsekuensi? Konsekuensi apa? Konsekuensi je, bener kan Itu Pak? Ya, ibu benar apa? Konsekuensi je. Ibu ini, Ibu ya. Hukuman. ini termasuk hukuman. Hukuman, ya. Menangis 100. Ini hukuman. Harusnya ketika dia menggunakan sepatu yang salah, harusnya bagaimana? Iya. Kalau saya biasanya karena satu SD dan satu desa ya, jaraknya dekat, jadi anak tuh ya saya suruh pulang, suruh pakai sepatu yang benar. Ya, sesuai. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Harus iya dengan gitu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya kita bisnis kerja. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi dia yang terlambat 10 menit dia harus ditambahi waktunya 10 menit. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Waktu main dia menggol temannya, kemudian temannya cedera, tangannya pada bungas. Kemudian mau bolak-balik di pinggir lapangan berani main. Hukuman apa konsekuensi? Itu bagi yang lukanya apa yang Ini yang melakukannya. melakukannya hukuman. Hukuman dia sudah mulai pada pintar ini. Oh terima kasih, alhamdulillah. Iya, terima kasih sekali atas perhatian dan partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan murni semata-mata atas kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh orang umpan balik. Mau balik mana? Umpan balik. Ya benar ya. Kita orang ya. Kita pegang takut. Boleh. Orang habis. Bapak dan Ibu mungkin di sini
apa yang dikatakan Pak Yedi, alhamdulillah kesuruh bisa aja pada wanita waktu. Mungkin di sini kita kerjasamanya saja. Karena di angkatan 9 ini perlu Bapak dan Ibu ketahui, masuk ke CGP itu sangat susah. Mengapa dikatakan dari sekian guru banyak yang ingin dan mendaftarkan, terkadang bervariasi Bapak, ada di esai, ada di PTI bagian pas cocok kimasan ngobrol lah. Jadi yang pertama, saya sebagai pimpinan PTD ucapkan terima kasih kepada yang hadir ini, wabil khusus guru PTD STM 1 Limpas. Inilah teman saya nih, sekelompok. Jadi barangkali ada yang mau bertanya tentang masalah TGP, ini orang-orang hebat, ada yang di SMA, ada yang dari Sukrana. Kalau Pak Agus Mas sudah tahu ya, ini orang-orang hebat nih. Kalau di Rukul, Masya Allah. Jadi pasti ibu bapak akan melihat dan oh iya seperti ini Pak Yedi. Banyak orang patok dianggapnya Pak Yedi itu ibu. Iya, ibu Yedi juga. Tapi anak Ahmad itulah. Lem Ahmad Yani ya jelas ya. Bukan Yedi, jadi ibu Yedi. Banyak. Satu lagi juga perlu. Jadi mungkin kami khusus dari saya sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih. Pak Taufik, ada Jumai, Ibu Nur, Ibu Lia, dan Ibu Rahmah. Karena dukungan dari Bapak Ibu, mungkin acara ini tidak akan berjalan lancar, Bapak. Jadi barangkali misalkan dari penyampaiannya ngantuk, ya seperti ini. Anak baru belajar satu aksi, terus ada beraksi-aksi. Ibu Mai harus di pojok, anggap baik. Bangun Pak, ya kipasnya ada. Ngambil banyak ya. Tuh, mungkin di sini ada Pak Kusman, itu orang Sumedang ya Pak ya? Ya, Sumedang. Sunda asli. Orang Sumedang ya. P3K. Pak Yedi juga P3K. Jadi mudah-mudahan yang di sini diangkat semua dari P3K. Amin. Insya Allah pasti. Jadi oleh karena itu mungkin perwakilan dari Pak Yedi atau Pak Usman, jangan saya yang ucapkan PKK ya untuk masalah ini. Maka Berikutnya adalah video penerapan segitiga restitusi di sekolah. Kasus pertama, Lucy sangat sering tidak mengerjakan PR. Kalau dibiarkan, hal ini tentu akan berpengaruh pada stabilitas kelas karena anak yang lain akan meniru. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Lucy, PR kamu mana? Belum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh, sok silakan duduk. Lucy, kamu tahu tidak kenapa kamu saya panggil ke kantor? Tahu, Pak, karena saya tidak mengerjakan PR. Saya ingat kamu pernah berapa kali tidak mengerjakan PR? Sudah 3 kali, Pak. Menurut Lucy, tidak mengerjakan PR itu baik apa tidak? Tidak, Pak. Dengar Lucy, setiap orang itu pasti pernah melakukan perbuatan tidak baik. Termasuk Pak Guru juga pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak.
Lucy sering tidak mengerjakan PR pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering tidak mengerjakan PR? Lupa, Pak. Kok bisa sih Lucy sampai lupa mengerjakan PR? Emang kalau malam ngapain aja? Main HP, Pak. Main HP itu boleh Lucy. Semua orang juga pasti sering main HP. Tapi ya jangan sampai lupa belajar juga. Apalagi sampai lupa mengerjakan PR. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau tidak mengerjakan PR sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Lucy langgar? Bertanggung jawab. Selanjutnya apa yang akan Lucy lakukan supaya tidak lupa mengerjakan PR lagi? Saya akan berusaha mengatur dan mengurangi waktu bermain HP supaya lebih banyak waktu untuk belajar dan bisa mengerjakan PR. Oke, sekarang Lucy sudah menemukan solusinya dan Pak Guru akan mengomunikasikan hal ini dengan orang tua kamu supaya bisa membantu mengingatkan waktu bermain kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Luciana dari kelas 6 UPTD SDN 1 Tegal Taman. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Yeni Rahmatillah mengenai kebiasaan saya yang banyak bermain HP sehingga lupa mengerjakan PR. Saya akan berusaha mengatur dan mengurangi waktu bermain agar lebih banyak waktu untuk belajar dan bisa mengerjakan PR. Kasus kedua, Zidna tidak pernah melaksanakan piket kelas sehingga anggota kelompok piket. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pak, Zidna nggak piket. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh, silakan duduk. Zidna, kamu tahu mengapa kamu Pak Guru panggil ke kantor? Oh, Pak, karena saya tidak melaksanakan piket kelas. Seingat kamu, sudah berapa kali tidak melaksanakan piket? Lupa, Pak. Menurut kamu, tidak melaksanakan piket itu baik apa tidak? Dengar Zidna, setiap orang pasti pernah berbuat tidak baik seperti Pak Guru juga pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Zidna sering tidak melaksanakan piket pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering tidak melaksanakan piket? Pengen cepat pulang, Pak. Lapar. Kok bisa lapar sih? Emang waktu istirahat tidak jajan? Ngapain aja? Zidna, main bola itu boleh. Semua anak cowok juga pasti suka main bola. Tapi ya jangan sampai lupa makan dan kelaparan juga. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau tidak melaksanakan piket itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah Zidna langgar? Jaga kebersihan kelas, Pak. Selanjutnya apa yang akan Zidna lakukan supaya bisa melaksanakan piket lagi? Saya akan berusaha mengatur dan mengurangi waktu belajar supaya masih ada waktu untuk makan saat istirahat. Iya, tepat sekali tindakan kamu Zidna. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidani Amilah dari kelas 6 UPTD SDN 1 Tegal Taman. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Yendi mengenai kebiasaan saya main bola saat istirahat sampai lupa jajan makanan sehingga malas melaksanakan piket karena lapar dan ingin cepat pulang. Saya akan berusaha mengatur waktu bermain bola agar masih ada waktu untuk jajan makanan saat istirahat supaya siap melaksanakan piket. Demikian video pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.